Selamat malam, selamat mendengarkan Renungan GPU TV. Bersama saya Bartolomeus Sujarwo ingin membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI dengan judul Renungan Berbaikan dan Berdamai. Penulis Boy Burang, firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 11-21. Saya akan bacakan ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ketika dua anak berantem, orang dewasa menyuruh mereka berbaikan. Tetapi sebentar berantem lagi dan berbaikan lagi. Di kalangan orang dewasa mungkin ada juga seperti itu. Mungkin ketika keduanya menghentikan pertengkaran dianggap sudah berbaikan. Di Manila pernah terjadi ada dua pria bertengkar di perempatan jalan saat lampu merah. Tiba-tiba yang satu mengeluarkan pistol sehingga keadaan sekitar cukup menegangkan. Untungnya yang satu agak mengalah sehingga pria yang tadi menurunkan pistolnya. Uniknya, setelah itu keduanya ngobrol seperti sahabat. Apakah itu berbaikan atau berdamai? Kata berdamai berarti suatu perubahan dari bermusuhan ke sahabat. Alkitab tidak mengajar berdamai itu sekedar berbaikan sementara atau gencatan senjata. Tetapi boleh dikata berbaikan untuk seterusnya atau permanen. Dalam konteks orang percaya, memang di kalangan jemaat Korintus sendiri hal ini terlihat, di mana ada perselisihan terjadi di antara mereka. Mengapa bisa demikian? Warren berkata, dalam bagian ini Paulus menjelaskan bahwa ada dua macam manusia yang sudah diselamatkan, yang dewasa dan yang belum dewasa. Seorang Kristen menjadi dewasa kalau ia mengizinkan Roh Allah mengajar dan membimbing dia untuk hidup dari firman Allah. Orang Kristen yang belum dewasa hidup dari kedagingan dan kurang memperhatikan hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Perselisihan dan iri hati tidak perlu terjadi apabila mereka dewasa secara rohani. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa setiap orang perlu berdamai atau diperdamaikan dengan Allah. Sebab tanpa perdamaian dengan Allah, tak seorang pun yang benar-benar berdamai dengan sesamanya. Buktinya, tak sedikit terjadi banyak permusuhan, mulai dari antar individu, keluarga, gereja, sampai pada komunitas masyarakat luas, bahkan antar bangsa. Sudahkah kita berdamai dengan Allah? Inspirasi. Tanpa perdamaian antar bangsa-bangsa dengan Allah, mustahil ada perdamaian antar bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Sang Sumber Damai dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa untuk berdamai dengan siapapun. Karena kami yakin bahwa
perdamaian, sumber damai itu hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ajarilah kami senantiasa untuk berdamai, bahkan berdamai dengan musuh-musuh kami. Hanya dalam nama Tuhan kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan pada malam hari ini. Kita dengarkan renungan-renungan berikutnya pada hari-hari yang akan datang di channel GBU TV. Terima kasih.